Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pada awal tahun sekaligus membuka lembaran baru di tahun 2023 ini. Belajar dari pengalaman, mudah-mudahan di tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun 2022, ada pembelajaran yang kita ambil, ada hikmah yang bisa kita pelajari di sana, dan tentu kita jadikan sebagai cerminan yang sudah kita lakukan untuk memperbaiki kualitas trading kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Baik, kita pagi ini akan mencoba melihat bagaimana kondisi terkini perkembangan dari XAU USD dari time frame kecil. Kita lihat di time frame kecil, buyer sudah mendominasi di sana, ada sedikit lompatan di bukaan hari ini, langsung dibuka dengan harga yang cukup bergerak lumayan ke atas dengan posisi bukaan di 1826 ya, 1826. Ada sedikit lompatan. Petunjuk apa yang bisa kita dapatkan dari time frame kecil H1? Ada tanda-tanda market akan bergerak lebih kuat ke atas untuk hari ini ya. Hari ini akan ada potensi market masih akan bergerak jauh lebih tinggi kalau kita melihat dari historinya ya, dari yang sudah terbentuk candlenya. Dari time frame W1 ya, dari time frame W1 kita lihat ini buyer masih mendominasi meskipun berada di area penting, berada di level psikologisnya. Kemudian di time frame monthly, dari time frame monthly kita lihat ya, 1 bulan terakhir masih dominasi oleh bullish meskipun ada pengurangan kekuatan dari candle sebelumnya, tetapi masih didominasi oleh bullish dengan rejeksi yang cukup kecil, artinya kekuatan masih dominan oleh buyer namun akan lebih berkurang ya, powernya lebih berkurang. Kalau kita tarik garis dari merah yang ada di sana, maka ini masih berada di area retracement ya, ini berada di area retracement, sehingga walaupun bergerak kuat ke atas, kita akan uji di area retracementnya di maksimal berada di area ini. Jadi ini sekarang berada di area retracement ya, walaupun kekuatan bullish masih cukup, tetapi hati-hati berada di wilayah ini karena berpotensi akan ada perlawanan, akan ada koreksi ataupun rejeksi yang cukup signifikan nantinya. Ini untuk probabilitas 1 bulan ke depan tentunya ya. Untuk kita jangka pendek ya, kita akan lihat di jangka pendeknya. Untuk trading harian kita lihat di time frame D1 ya, di time frame D1 masih menunjukkan kekuatan bullishnya, tetapi masih berada di garis di bawah level psikologisnya ya. Sehingga tetap harus lebih hati-hati berada di area-area seperti ini meskipun tren secara umum yang terdekat masih mengarah ke atas. Kita coba untuk membuat analisa dan menentukan entry point kita untuk hari ini. Kira-kira ada potensi di mana kita akan menempatkan, mengingat ada gap kecil dan bergeraknya kuat ke atas. Kita ada batasan kehati-hatian di sana untuk menguji kemampuan bullishnya ya. Oke, kemampuan bullish kita akan uji di level psikologis yang terdekat. Kemudian kita ukur kira-kira jaraknya sekitar 100 sekian, sehingga kita naikkan sedikit untuk memanfaatkan peluang buy-nya. Ya, kita akan manfaatkan posisi di atas level psikologis untuk menempatkan buy stop-nya. Buy stop kita tempatkan di 1834.25 ya.
Ini kita tempatkan di sana, buy stopnya di 1824.25. Targetnya di mana? Targetnya kita lihat di time frame H4 untuk melihat sisi sebelah kiri biar kita lebih jelas. Nanti akan terlihat di sana apakah ada peluang, ada target yang dekat. Di time frame H4 kita lihat ada beberapa kali rejeksi ya di 1845, sehingga target kita yang terdekat nanti berada di 1845. Tetapi tentu untuk trading jangka pendeknya, untuk hariannya atau target transaksinya kita bisa tempatkan di level yang lebih dekat di 1839 poin sekian atau sekitar berapa ini ya, 500 sekian ya, dari 1834 menuju 1845 atau sekitar berapa ini dikurangi berarti 1, kemudian ini 1, berarti sekitar 11 koma ya, ada 11 koma atau 1000 sekian. Jadi kita bisa turunkan target kita nanti sesuai dengan target normal kita. Mungkin kita bisa menempatkan di target 600 sampai 700 atau 6 sampai 7 poin. Berada di kisaran 1840 ya, 40 itu di sini. Kita bisa menempatkan di 1840. Ini kalau kita ukur nanti akan bergerak sekitar 500 hingga 600 ya. Target kita ada di situ. Kemudian di 1845 kita akan manfaatkan untuk koreksinya ya. Kita akan manfaatkan untuk wilayah koreksi di 1845-nya. Ini dengan sell limit di 1845 poin sekian ya. 96. Oke, kemudian di posisi bawah kita menempatkan sell stop kita cukup dekat saja di sini. Nah, nanti targetnya mendekati area di sini sekitar berapa ini? Oke. Kita tempatkan sell stop di sini di 1828.04. Kemudian kita targetkan sell stopnya ini mendekati area ini atau di kisaran berapa ini? Di kisaran harga 1823.06 atau sekitar 500 pergerakan ya, sekitar 500-an ya. Berada di level psikologisnya, kita menempatkan di sana buy limitnya ya, seandainya dia nanti break di level terdekatnya dan kita manfaatkan untuk koreksi di buy limit 1814 poin sekian ya. 1814 poin sekian. Berikutnya nanti kita bisa lihat di level psikologis di sebelah bawahnya dan terakhir di puncak di 1798. Apakah nanti kuat sampai di sana? Tentu kita akan lihat bagaimana nanti histori dalam perjalanannya terbentuk seperti apa candle-candle terbarunya, kemudian kita baca, kita lihat
apakah struktur yang terbentuk itu mengarah ke atas atau sebaliknya. Pasti akan ketemu kemana nanti lebih dominan. Kemudian dari sisi high dan low-nya kita perhatikan, dari sisi pola juga kita perhatikan, sehingga ada banyak pertimbangan yang bisa kita lihat, termasuk level-level pentingnya, sehingga kita tidak terjebak di dalam pergerakan-pergerakan kecil. Mudah-mudahan ini saja yang bisa kita sampaikan, ada manfaatnya, mengingat di kondisi saat ini sekarang masih belum maksimal untuk analisanya. Yang jelas kita bisa nanti lihat perkembangannya, kita ikuti, dan belajarlah selalu untuk membuat analisa-analisa sendiri, sehingga ke depan ada pembelajaran dan membuat skill kita menjadi semakin terasah. Terakhir di buy limit di 18.04. Oke, silakan nanti diuji, silakan nanti ke depan kita bisa lakukan evaluasi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi selamat tahun baru 2023, lembaran baru kita akan awali. Yang kemarin-kemarin masih belum bisa konsisten, yang kemarin-kemarin masih belum bisa kontrol emosinya, mudah-mudahan tahun ini bisa betul-betul kita perbaiki menjadi lebih baik lagi, dengan tetap memperhatikan sisi pengalaman yang kemarin kita sudah alami. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.